untuk seri 8 April 2014. Tema hari ini adalah Financial Crisis and Dismissal of Central Bank Governors, New Evidence. Akan dibawakan oleh Bapak Ika Deke Krisnarta, PhD. Beliau adalah Kepala LPM FPUI dan memperoleh gelar doktornya di Universitas Groningen. Mungkin untuk memantapkan waktu kita langsung berikan kesempatan untuk Pak Kadek menyampaikan presentasi ini. Selamat siang semua. Jadi untuk sesi FKP hari ini saya akan presentasikan salah satu chapter dari disertasi saya mengenai financial crisis and the dismissal of central bank governor, new evidence. Jadi ide dari paper ini adalah ketika terjadi krisis global, kita lihat kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral di negara-negara maju itu cenderung memiliki dimensi fiskal yang sangat kental. Maksudnya adalah central bank selama ini sudah mengalami perubahan fungsi di mana mereka cenderung memiliki status yang lebih independen. Jadi independen artinya adalah terlepas dari pengaruh politik dan juga pemerintah. Tetapi kenapa pada saat krisis finansial terjadi, mereka cenderung melakukan kebijakan-kebijakan yang mengakomodasi kebijakan fiskal. Misalnya saja kita tahu di US, karena adanya batasan atau restriksi atau kekakuan daripada fiskal policy, maka pemulihan perekonomian itu tergantung dari kebijakan moneter. Jadi dikenal dengan kebijakan quantitative easing policy. Jadi bank sentral membeli surat berharga daripada bank ataupun private sector yang beresiko untuk meningkatkan likuiditas di dalam perekonomian. Nah, itu adalah salah satu bentuk di mana central bank itu sudah mulai mengikuti polisi-polisi pemerintah, dan ini sebenarnya melanggar undang-undang bagian besar central bank yang sudah independen. Artinya tidak boleh diintervensi oleh pemerintah dan juga intervensi politik, khususnya adalah tidak boleh membiayai defisit fiskal. Jadi terinspirasi dengan kenyataan tersebut, jadi di negara maju krisis itu memberikan dampak negatif, terutama pada saat saya kuliah. Tapi bagi saya itu melahirkan ide paper ini. Nah, yaitu ada beberapa fakta dalam financial crisis. Misalnya Central Bank Governor di Argentina tahun 2010 itu dipecat karena menolak untuk membayar utang luar negeri dengan menggunakan currency reserve-nya. Kemudian fakta yang kedua, misalnya Presiden Meksiko itu memilih Central Bank Governor yang baru ya di tahun 2009 karena Central Bank Governor-nya tidak mau menurunkan tingkat suku bunga, padahal pada saat itu perekonomiannya mengalami krisis. Kemudian diganti Central Bank Governor. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa Central Bank sekarang lebih mengikuti atau menempuh kebijakan-kebijakan yang sifatnya kuasi fiskal, yaitu memberikan kredit kepada private sector, kemudian membail out financial institution, kemudian melakukan quantitative easing policy seperti yang saya sampaikan. Nah, jadi dari fakta ini paper ini saya buat dengan dua objektif. Yang pertama adalah mempelajari apa sebenarnya dampak dari financial crisis terhadap pergantian central bank governor. Jadi nanti saya akan bagi pergantian central bank governor itu menjadi yang reguler dan irregular. Jadi maksudnya adalah central bank itu bisa diganti karena mereka memang sudah waktunya diganti, atau memang ada kejadian-kejadian di mana central bank governornya diganti karena belum masa jabatannya berakhir. Jadi saya punya datanya ya dari paper nanti sumbernya itu
pergantian central bank governor secara reguler dan irregular. Kemudian yang kedua, pergantian governor itu bisa reguler dan irregular, tapi kita juga bisa lihat setelah berganti central bank governornya, kira-kira yang mengganti itu backgroundnya apa? Ya. Bisa jadi yang diganti adalah dari partai politik, atau bisa jadi yang mengganti tetap dari government seperti Indonesia. Sebagian besar central bank governornya adalah berasal dari Menteri Keuangan. Nah, kemudian bisa jadi karena central bank governornya memiliki background yang lebih independen, misalnya akademisi atau juga memang berkarir di central bank. Jadi dalam paper ini menggunakan beberapa data yang menyangkut karakteristik daripada central bank governornya, backgroundnya apa. Jadi saya akan mengeksplor pengaruh daripada financial crisis terhadap pergantian central bank governor dan juga background daripada yang menggantikan itu apa. Jadi ini lebih ke political economics of central bank governance. Kemudian studi literatur sampai sekarang. Nah, jadi sampai sekarang ini sebenarnya saya buat tahun 2009. Jadi sampai sekarang nggak tahu, sekarang mungkin lebih banyak yang mengeksplor isu ini. Pada saat saya selesai menuliskan paper ini, sebenarnya tidak ada yang atau belum ada yang membahas secara spesifik pengaruh daripada financial crisis terhadap pergantian central bank governor ini. Kemudian studi yang paling dekat dengan apa yang saya lakukan ini adalah, ini salah satu eksternal examiner saya waktu disertasi adalah Draper tahun 2008. Dia melihat bagaimana pengaruh inflasi terhadap probability central bank governor itu diganti. Kemudian paper dari supervisor saya sendiri, dia mengeksplor faktor-faktor yang mempengaruhi probability dari seorang central bank governor itu diganti. Jadi dua studi ini sebenarnya paling dekat dengan apa yang saya buat, paper yang saya buat ini. Paper ini sudah disubmit di sebuah jurnal, tapi sudah 2 tahun nggak ada kabar. Jadi sudah dikontak sama supervisor, dicuekin sama editor, saya nggak tahu ini statusnya ditolak atau diterima, makanya tidak bisa disubmit ke paper dan ke jurnal lainnya. Makanya untuk sementara saya presentasikan aja di FKP. Kemudian metodologinya apa? Nah, metodologinya adalah menggunakan metodologi yang sama dengan Flom and the Hunt. Paper Flom and the Hunt itu menggunakan conditional fixed effect logic model. Nah, di sini sebenarnya kelebihan daripada conditional fixed effect logic model ini adalah bisa men-solve problem yang namanya inconsistent estimation result yang disebut sebagai incidental parameters. Jadi biasanya jumlah dari observasi atau incidental variable itu, atau sering disebut sebagai specific country effects, itu sangat dipengaruhi oleh jumlah sampelnya. Padahal seharusnya country specific effect itu harus independen. Ya, kalau enggak kita akan menghasilkan suatu hasil estimasi yang bias. Nah, secara singkatnya metode estimasi, model estimasi yang saya gunakan adalah sebagai dependent variabelnya adalah dummy variable. Apakah terjadi pergantian central bank governor atau tidak? Kalau iya dikasih 1, kalau tidak 0. Kemudian berikutnya adalah melihat apakah pergantian central bank governor itu regular atau irregular. Regular itu artinya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa memang waktunya diganti karena sudah masanya habis. Kemudian irregular artinya sebelum masa waktunya habis sudah diganti. Nah, sebenarnya yang lebih banyak berkaitan dengan political ekonominya adalah ketika central bank itu diganti sebelum masa waktunya berakhir. Kemudian yang kedua adalah krisis. Nah, krisis ini saya punya data dari tahun 70-an sampai tahun 2007, kejadian krisis di 125 negara. Nah, krisis ini dibagi dari 3. Yang pertama adalah currency crisis, yang kedua adalah debt crisis,
Yang ketiga adalah banking crisis. Jadi nanti saya akan gabungkan itu menjadi financial crisis apabila salah satu daripada 3 jenis krisis itu terjadi, atau berikutnya adalah saya akan dikomposisi menjadi masing-masing komponen krisis. Karena saya ingin tahu sebenarnya komponen krisis yang mana sih yang mempengaruhi pergantian central bank government. Kemudian elect, ini adalah share of the government regulatory office that has elect. Jadi berapa periode sebenarnya sudah berlalu dari masa waktu central bank governor tersebut. Biasanya kalau misalnya lebih banyak berlalu, berarti kan probability dia untuk diganti semakin besar. Kemudian kita menggunakan juga kontrol variabel, beberapa variabel seperti inflasi, yaitu adalah salah satu target dari central bank independensi itu adalah inflasi, sehingga bagaimana pengaruhnya terhadap pergantian central bank governor. Kemudian ada variabel-variabel lain yang saya akan jelaskan. Nah, ini datanya. Jadi untuk central bank governor turnover itu disediakan oleh KOF Swiss Economic Institute website. Kalian bisa, kalau misalnya ada yang tertarik, bisa akses datanya di sana. Datanya mengcover 125 countries selama periode tahun 70 sampai 2007. Tapi karena kita harus matchkan dengan ketersediaan data krisisnya, maka direduce number of countriesnya menjadi 101 countries. Kemudian secara average sebenarnya central bank itu ada di bank sentral itu selama 3,49 tahun. Kemudian turnover itu terjadi sedikit sekali 21,7% dari country years data yang tersedia. Kemudian dari paper Fullerton dan Zhu tahun 2011 mereka juga menyediakan datanya. Ya, sebenarnya kita bisa kontak penulis, saya minta data daripada nature of central bank governor replacement. Jadi itu yang saya bilang tadi. Setelah dia diganti, setelah central bank itu diganti, penggantinya itu backgroundnya apa? Akademisi atau politisi atau berkarir di central bank sendiri. Jadi nanti akan dibagi menjadi 2, yaitu government ally, bukan anak ally, central bank government ally. Jadi aliansi daripada government, ya seperti di Indonesia. Jadi melulu central bank governor itu berasal dari lapangan banteng, yaitu mantan Menteri Keuangan. Kemudian autonom government ally, apa dia berkarir di central bank atau berasal dari akademisi. Kemudian financial crisis seperti yang saya sebutkan tadi dibagi menjadi banking crisis, debt crisis, dan currency crisis. Nah, banking crisis ini diukur apabila perusahaan-perusahaan dan financial sector itu mengalami default dalam jumlah yang besar, kemudian kesulitan dalam membayar utangnya. Nah, itu adalah definisi daripada banking crisis. Jadi saya tidak mengeksplor terlalu dalam karena mereka sudah menyediakan datanya. Kemudian yang kedua adalah currency crisis. Nah, diukur dari terjadinya depresiasi mata uang domestiknya terhadap US dollar paling sedikit sebesar 30%. Kemudian yang berikutnya debt crisis, ini adalah sovereign debt default dan restructuring. Mereka survei di 125 negara. Nah, dari sekian banyak krisis dari tahun 1970 sampai 2007, ternyata yang paling banyak terjadi itu adalah currency crisis. Yang berikutnya adalah banking crisis, kemudian yang terakhir adalah debt crisis. Walaupun kita sadar bahwa kejadian daripada masing-masing krisis ini sifatnya tidak independen, ya. Bisa jadi currency crisis terjadi kemudian diikuti oleh debt crisis dan juga banking crisis. Nah, ini adalah beberapa explanatory variabel yang saya gunakan. Kebanyakan adalah political economic factor dan juga economic factor. Misalnya inflasi, ini pasti dimasukkan karena
target daripada kebijakan moneter Bank Sentral itu adalah inflasi. Kemudian yang kedua adalah election. Jadi apakah semakin dekat dengan pemilu, kira-kira Bank Sentral probability daripada Central Bank Governor itu diganti semakin besar atau tidak? Ada beberapa studi yang menemukan kalau pemilu semakin dekat, maka probability Central Bank Governor diganti semakin besar, karena biasanya setiap pemerintahan baru mereka memiliki preferensi yang berbeda atau preferensi yang lain untuk siapa yang menjabat menjadi Central Bank Governor. Nah, ini tidak terjadi kalau bank sentralnya independen. Jadi kalau di Indonesia misalnya periode pergantian pemerintah itu tidak berbarengan dengan periode pergantian Central Bank Governor. Tapi nanti akan kita lihat apakah election period ini mempengaruhi probability pergantian Central Bank Governor berdiri. Kemudian regime instability. Jadi saya memasukkan beberapa political economic political instability indicators, misalnya terjadinya coup, revolution, kemudian riots, strikes, and assassination. Nah, ini ada datanya semua. Kemudian saya bangun menjadi sebuah indeks, yaitu indeks dari political instability dengan menggunakan prinsip komponen metode. Kemudian yang berikutnya ideologi. Berpengaruh nggak ideologi pemerintah yang berkuasa? Biasanya kalau dari teori political economics, kalau left wings yang berkuasa, mereka itu cenderung lebih concern terhadap employment dan pengangguran. Ya. Sedangkan sebaliknya kalau right wing, mereka lebih concern terhadap inflasi. Ya kan? Nanti kalau PDIP yang berkuasa itu mereka lebih concern terhadap pengangguran dan employment. Sedangkan kalau dari ekstrem yang lain, misalnya kalau right wing di Indonesia apa ya? Golkar ya. Kalau Golkar mereka lebih concern terhadap inflasi dibandingkan employment, karena yang memiliki aset kan sebenarnya pemilik modal. Jadi kalau kita lihat data bulanan inflasi itu yang paling concern terhadap data inflasi adalah pemilik modal. Kalau kita kan enggak, karena kita masih memakai variabel nominal dibandingkan dengan yield. Kemudian competitiveness of election, kemudian openness, trade restrictions, financial development, itu adalah faktor-faktor ekonomi yang saya masukkan. Kemudian legal independence index. Saya ingin tahu negara-negara yang central bank independence, apakah probability untuk pergantian central bank governornya menjadi lebih besar atau tidak. Nanti saya akan coba juga melakukan dengan menggunakan interaction dummy, karena hipotesisnya ketika financial crisis itu terjadi, probability untuk pergantian central bank governor itu menjadi lebih besar, tetapi tidak terjadi kalau central banknya independen. Yang berikutnya adalah inflation targeting adoption. Apakah suatu negara itu menggunakan framework inflation targeting atau tidak central bank? Oh, ini kecil sekali karena saya langsung ambil dari disertasi saya. Ini adalah summary statistik dari variabel-variabel yang saya sebutkan tadi. Kemudian estimation result. Nah, pertama saya melakukan estimasi financial crisis terhadap likelihood daripada central bank governor itu diganti. Jadi saya gabungkan ketiga jenis krisis itu, yaitu debt crisis, currency crisis, dan juga banking crisis. Kalau salah satu terjadi, maka itu berarti financial crisis. Nah, kalau kita lihat hasil estimasinya, sebenarnya saya sudah mencoba semua variabel yang saya sebutkan tadi, tetapi karena terlalu panjang, ya, jadi nggak bisa muat di PowerPoint-nya. Jadi saya akan buat summary-nya di sini bahwa financial crisis itu signifikan meningkatkan probability digantinya central bank governor. Nah, dependent variabelnya di sini adalah central bank replacement tanpa memisahkan irregular dan regular. Jadi campur semuanya. Nah, kita lihat di kolom 1 itu, jadi ada koefisiennya, yang kedua adalah standard errornya, yang ketiga adalah marginal efeknya. Jadi memang yang paling
tantangan paling utama dari model conditional logic modern adalah bagaimana menghitung marginal efeknya. Karena marginal efek itu tidak secara otomatis kita pakai di stata MPX gitu, nggak beda ya. Jadi kita buat programnya sendiri. Jadi yang di kurung brackets itu adalah marginal effect. Nah, kita lihat financial crisis meningkatkan probability daripada central bank governor itu diganti. Kemudian share of time elapsed juga bertanda positif dan signifikan, inflasi juga sangat signifikan, dan election juga positif dan secara statistik signifikan. Jadi dari model ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya financial crisis meningkatkan probability, dan hipotesis semakin dekat dengan periode election maka semakin besar juga probability central bank governor diganti. Kemudian yang kedua dan ketiga, saya berusaha meng-capture heterogeneity problem karena kita memasukkan negara-negara yang developing dan develop. Dan nomor 2 itu adalah developed countries. Jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan developing countries. Nah, kita lihat malahan di developing countries itu financial crisis tidak berpengaruh terhadap pergantian central bank governor. Mungkin karena keseringan krisis, jadi ketika muncul krisis itu tidak signifikan lagi mempengaruhi pergantian central bank governor. Nah, kemudian nomor 4 dan nomor 5 itu saya masukkan inflation targeting, kemudian interaction dummy, financial crisis dan inflation targeting, dan itu tidak mempengaruhi probability dari central bank governor itu diganti. Nah, dependent variabel yang digunakan pada hasil estimasi ini adalah dari central bank governor. Nah, sekarang saya bagi menjadi debt crisis, banking crisis, dan currency crisis. Nah, dari hasil estimasi ini, currency crisis melulu tidak signifikan mempengaruhi pergantian central bank governor. Memang agak aneh hasilnya, karena biasanya central bank yang independen memiliki target untuk stabilitas nilai tukar, atau memang masyarakat tidak concern terhadap nilai tukar, bisa jadi. Nah, yang menjadi signifikan mempengaruhi pergantian central bank governor adalah banking crisis dan debt crisis. Kalau dari hasil estimasi ini, ya. Kemudian kita lihat interaction dummy dengan menggunakan central bank dependency dan juga inflation targeting framework tidak berpengaruh secara signifikan. Jadi yang paling penting dalam sebuah estimasi adalah kita harus melakukan robustness test. Nah, robustness test itu saya uji dengan membagi pergantian central bank governor itu menjadi 2, regular dan irregular. Dan saya pakai yang irregular. Nah, kita lihat di hasil estimasi kolom pertama itu financial crisis secara signifikan meningkatkan probability dari pergantian central bank governor secara irregular, artinya belum berakhir masa jabatannya dia sudah diganti. Nah, biasanya banyak political contents kalau pergantian central bank governor secara irregular. Kemudian yang berikutnya saya bagi menjadi developed dan developing countries. Kemudian developed countries yang signifikan berpengaruh financial crisis. Kemudian robustness test yang kedua dengan membagi atau mendecompose krisisnya menjadi banking crisis, debt crisis, dan kita lihat banking crisis dan debt crisis signifikan meningkatkan probability central bank governor itu diganti. Yang berkaitan dengan central bank dependency sebenarnya adalah debt crisis, karena secara teori central bank itu independen, mereka tidak boleh melakukan pembiayaan atau memberikan kredit secara langsung ke pemerintah, itu nggak boleh. Nah, Bank Indonesia kan juga gitu kan. Jadi sebelum tahun 99 sendiri boleh membeli obligasi pemerintah, tapi tidak di pasar primer. Itu Pak Sugiharto ya. Nah, Pak Sugiharto ini klaim ahli di dalam isu central bank dependency. Jadi
tidak boleh membeli langsung di pasar primer, tapi pasar sekunder boleh. Jadi dari hasil estimasi ini, banking crisis dan bank crisis yang signifikan meningkatkan probability central bank governor terganti. Nah, ini sebenarnya yang menjadi extension atau novelty dari paper saya. Jadi tidak cukup kita tahu bahwa financial crisis akan menyebabkan central bank governor itu diganti, baik regular maupun irregular. Tapi nature-nya bagaimana pergantiannya? Apakah yang seperti yang saya bilang, background-nya apa? Dibagi menjadi dua, ya, government ally dan non-government ally. Government ally itu artinya dia sekutu dari government, itu berasal dari pemerintah atau non-government. Nah, kita lihat di sini. Ketika terjadi financial crisis, setelah terjadi financial crisis, probability dari central bank governor yang berasal dari non pemerintah itu makin besar. Jadi mungkin karena central banknya belajar dari krisis, sehingga mereka lebih memilih central bank yang memiliki background bukan dari government atau politisi. Kemudian kalau kita bagi menjadi banking crisis dan debt crisis, banking crisis yang signifikan mempengaruhi pergantian central bank governor dari non government terpilih. Kalau yang tadi itu adalah background dari central bank governor tanpa mempertimbangkan dia itu diganti secara irregular atau regular. Jadi yang tadi semua pergantian central bank governor tanpa mempertimbangkan bahwa dia itu diganti sebelum masa jabatannya atau sudah habis masa jabatan. Nah, sekarang saya gabungkan di sini. Yang pertama adalah saya memilih central bank governor itu diganti secara irregular, digabungkan dengan non-government. Jadi apakah dia berasal dari non-government? Nah, jadi kita lihat masih hasilnya signifikan bahwa financial crisis itu, setelah financial crisis meningkatkan probability non-government ally dipilih dan dia sifatnya irregular. Jadi dia diganti belum masa jabatannya berakhir dan cenderung yang menggantikan itu adalah central bankers atau central bank governor yang bukan dari pemerintah. Kalau kita bagi menjadi banking crisis dan debt crisis, banking crisis ini yang paling signifikan mempengaruhi terpilihnya central bank governor yang bukan dari pemerintah. Nah, dari paparan saya tadi ada beberapa kesimpulan yang bisa saya dapat dari paper ini. Yang pertama adalah financial crisis itu meningkatkan probability digantinya central bank governor. Kemudian kalau dikomposisi menjadi beberapa tipe crisis, banking crisis dan debt crisis yang meningkatkan lain itu central bank governor diganti. Kemudian kalau kita mengconsider irregular replacement, masih robust hasilnya bahwa financial crisis juga meningkatkan probability central bank governor diganti secara irregular. Bank dan debt crisis masih signifikan meningkatkan probability. Kemudian kalau kita melihat nature daripada pergantiannya, financial crisis meningkatkan probability non government ally untuk dipilih jadi central bank governor dan itu sifatnya irregular. Nah, jadi demikian presentasi saya mengenai probability government central bank governor replacement dikaitkan dengan financial crisis. Sebenarnya ini masih menjadi hot issue karena saya melakukan studi literatur, membaca banyak literatur, belum ada yang menghubungkan financial crisis dengan probability pergantian central bank governor ini. Karena selama tahun 90-an ketika banyak central bank itu mulai mendapatkan status independen, itulah bentuk institusi moneter yang paling the best. Jadi bank sentral yang independen, Indonesia ikut independen.
Kemudian negara-negara lain ikut memberikan status independen kepada central bank. Ternyata pada saat krisis ini di dalam suatu artikel di Economist dibilang ini the death of central bank dependency. Karena bank sentralnya tidak lagi independen, tapi cenderung melakukan polisi-polisi yang mengandung dimensi fiskal yang sangat besar. Seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, sekian presentasi saya mengenai paper ini. Kemudian sangat terbuka sekali untuk masukan, pertanyaan untuk kesempurnaan paper ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadek untuk presentasinya yang sangat menarik.